Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Raden Mas Syamsul Bahri, seorang pemuda bangsawan yang mencari makna hidup lebih dalam setelah merasakan kekosongan meskipun hidup dalam kemewahan. Setelah bertemu dan berguru kepada Sunan Bonang, ia menjalani pelatihan spiritual yang mengubahnya menjadi Sunan Kalijaga, seorang wali yang mengajarkan ajaran Islam dengan pendekatan inklusif, menggabungkan agama dengan budaya lokal. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada suatu hari di masa kerajaan Demak, seorang bayi lahir di desa Kadilangu, sebuah desa kecil yang terletak di sekitar wilayah pantai utara Jawa. Bayi tersebut adalah putra dari seorang bangsawan yang dikenal dengan nama Raden Mas Syamsul Bahri. Lahir dari keluarga terpandang, ia diharapkan menjadi seorang pemimpin yang bijak dan adil. Namun takdir berkata lain. Kehidupan masa kecilnya penuh dengan cobaan dan kesulitan. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda, dan ibunya harus berjuang keras untuk menghidupi keluarga. Syamsul Bahri tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh dengan tradisi dan budaya yang mendalam. Namun, meskipun ia memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan, hatinya kosong. Ia merasakan kehidupan yang dijalaninya penuh dengan kemewahan, tetapi tak ada kedamaian dalam dirinya. Ia merasa dunia ini hanyalah sebuah sandiwara yang tidak memberikan arti sejati. Sejak kecil, ia selalu merenung dan mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Tetapi segala yang ia temui terasa hampa. Suatu hari, ia mendengar kisah tentang seorang ulama besar yang tinggal di pesisir utara Jawa. Ulama tersebut adalah Sunan Bonang, seorang wali yang dikenal dengan kedalaman spiritualnya yang luar biasa. Sunan Bonang dikabarkan memiliki cara dakwah yang sangat unik dan menarik. Ia mampu menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, menjadikan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Mendengar tentang Sunan Bonang, hati Syamsul Bahri tergerak. Ia merasa bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada ulama tersebut, ia bisa menemukan kedamaian dan pencerahan yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk meninggalkan segala yang dimilikinya, termasuk statusnya sebagai bangsawan, dan pergi mencari Sunan Bonang. Di perjalanan menuju pesisir utara, Syamsul Bahri banyak berpikir tentang hidupnya, tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Ia melewati banyak desa, bertemu dengan banyak orang, dan mendengarkan berbagai kisah kehidupan yang penuh warna. Perjalanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang memperdalam kesadaran akan kekosongan dalam dirinya. Setibanya di pesisir, ia akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang yang telah dikenal luas sebagai seorang wali yang bijak dan penyabar. Sunan Bonang menyambutnya dengan ramah dan memberikan nasihat bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat menemukan kedamaian dan pengertian dalam hatinya. Sunan Bonang mengajarkan bahwa hidup bukanlah sekadar mencari kebahagiaan duniawi, melainkan tentang bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan melayani sesama. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Syamsul Bahri merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari. Sunan Bonang mengajarkan kepadanya tentang ajaran Islam yang mendalam dan memberikan pengetahuan spiritual yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, jalan untuk mencapai pencerahan sejati tidaklah mudah. Syamsul Bahri harus menjalani ujian-ujian berat yang memaksanya untuk menaklukkan dirinya sendiri. Sunan Bonang mengajarkan kepada Syamsul Bahri tentang pentingnya zikir, sholat malam, dan menyendiri untuk merenung. Syamsul Bahri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia masih muda, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kesunyian malam, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, ia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Setiap doa yang ia panjatkan menjadi lebih berarti, dan setiap langkah yang ia ambil terasa lebih penuh makna. Namun, ujian batin terus datang. Suatu malam, ketika ia sedang merenung di sebuah gua yang terletak di lereng Gunung Muria, Syamsul Bahri mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Saat itu, ia merasakan kehadiran cahaya yang begitu terang, seolah-olah seluruh alam semesta bersatu dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ia merasa bahwa ia telah mencapai titik pencerahan yang selama ini ia cari. Tetapi di saat yang bersamaan, ia juga merasakan kebingungannya yang lebih dalam. Sunan Bonang, yang selalu mengawasi perkembangan spiritual Syamsul Bahri, tahu bahwa anak didiknya telah melewati tahap yang krusial dalam pencariannya. Namun,
Ia juga tahu bahwa pencerahan yang sejati tidak bisa hanya ditemukan dalam sekejap mata. Pencerahan adalah sebuah perjalanan panjang yang terus berlanjut seiring waktu. Sunan Bonang mengajarkan kepada Syamsul Bahri bahwa agama bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah perjalanan hidup yang memerlukan kesabaran, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Meskipun Syamsul Bahri sudah merasakan kedamaian dalam dirinya, ia harus melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, menapaki setiap langkah dengan hati yang penuh rasa syukur. Setelah beberapa tahun berguru kepada Sunan Bonang, Syamsul Bahri yang kini telah dikenal sebagai Sunan Kalijaga merasa siap untuk kembali ke masyarakat. Ia bertekad untuk menyebarkan ajaran yang telah ia terima, tetapi ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Masyarakat saat itu masih sangat kental dengan tradisi dan kebudayaan lokal, dan banyak dari mereka yang belum siap menerima ajaran Islam secara utuh. Sunan Kalijaga memahami bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijaksana. Ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih kreatif dan tidak konvensional. Salah satu cara yang ia gunakan adalah seni. Ia memanfaatkan wayang kulit, seni tradisional Jawa yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai sarana dakwah. Melalui pertunjukan wayang kulit, Sunan Kalijaga menyampaikan pesan-pesan moral yang mendalam, yang mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, dan pentingnya hidup dalam kedamaian. Namun, cara ini menimbulkan kontroversi. Banyak ulama konservatif yang menentang penggunaan seni tradisional dalam dakwah. Mereka beranggapan bahwa seni wayang kulit adalah bentuk penyimpangan dari ajaran agama yang murni. Beberapa dari mereka bahkan menganggap bahwa Sunan Kalijaga sedang mengkhianati ajaran Islam yang seharusnya tidak dipadukan dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga, meskipun menghadapi banyak kritik, tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang universal, yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Baginya, Islam bukanlah agama yang mengekang kebudayaan lokal, melainkan agama yang harus hidup berdampingan dengan budaya masyarakat. Seiring waktu, ajaran Sunan Kalijaga mulai diterima oleh banyak orang. Masyarakat merasa bahwa ajaran yang ia bawa tidak hanya relevan dengan kehidupan mereka, tetapi juga membawa kedamaian yang mereka butuhkan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan bahwa hidup bukanlah tentang mencari kebahagiaan pribadi, tetapi tentang bagaimana menciptakan kedamaian dan keharmonisan di antara sesama. Namun, meskipun pengaruh Sunan Kalijaga semakin besar, kontroversi mengenai ajaran dan cara dakwahnya tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa ulama konservatif terus mengkritik cara-cara dakwahnya yang dianggap terlalu bebas dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang lebih ketat. Mereka beranggapan bahwa Sunan Kalijaga terlalu fleksibel dalam menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, dan mereka takut ajaran Islam akan terdistorsi. Sunan Kalijaga sendiri tidak pernah merasa tersinggung dengan kritik tersebut. Ia selalu percaya bahwa dakwah bukanlah tentang memenangkan argumentasi, melainkan tentang menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Baginya, Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan menerima perbedaan. Pada akhirnya, Sunan Kalijaga menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah dan membimbing umat. Ia tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengikuti aturan agama yang kaku, tetapi tentang bagaimana menjadikan kehidupan ini lebih bermakna melalui tindakan nyata. Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan yang sangat berharga, bukan hanya dalam bentuk ajaran agama, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Jejaknya tetap hidup dalam setiap karya seni, dalam setiap tradisi, dan dalam setiap langkah masyarakat yang mencari kedamaian. Sunan Kalijaga, meskipun telah meninggalkan dunia ini, tetap menjadi simbol perdamaian, keberagaman, dan kedamaian. Ia adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan ajaran agama, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik melalui pemahaman dan kasih sayang. Kisah Sunan Kalijaga adalah kisah tentang perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian, tantangan, dan kontroversi. Namun, perjalanan ini juga menunjukkan bahwa kebenaran sejati dapat ditemukan dalam keberagaman, dalam pengertian yang mendalam tentang perbedaan, dan dalam kasih sayang yang tulus terhadap sesama.